Bersyukur pada Bapa di surga kalau hari ini kita dapat kesempatan lagi untuk kita boleh belajar bersama-sama. Semua saudara mengikuti dari mana saja, lewat Zoom, lewat Instagram, Facebook, ayo kita belajar. Hari ini Roh Kudus memberi kita tema, belajar bisa dipercayai oleh Papa. Saudara perhatikan, satu huruf I itu punya arti yang besar, ya. Jadi kita bukan belajar untuk dipercaya, tapi kita belajar untuk dipercayai. Tahu nggak bedanya dipercaya dan dipercayai? Beda lagi. Nah, kalau sempat nanti kita belajar dipercayakan, ya itu lain lagi. Tapi kita akan belajar tentang dipercayai. Nah, saudara, izinkan saya mengajarkan fakta ini. Terlalu lama gereja Tuhan kehilangan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa dipercayai oleh Papa di surga. Apalagi setelah zaman karismatik muncul. Maaf saya berkata, setelah zaman karismatik muncul, makin rusak iman murid-murid Tuhan Yesus. Makin rusak iman anak-anak Papa di surga. Di mana rusaknya? Yaitu kita sibuk memaksa Tuhan. Kata sibuk ini perhatikan. Kita sibuk memaksa Tuhan hanya untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Nah, ini pengajaran karismatik yang salah. Maka itu sedikit sekali kalau saya berkata tidak ada puji-pujian yang digubah oleh banyak anak-anak Tuhan, para penggubah lagu yang isinya bagaimana Tuhan membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi. 99,99% isi puji-pujian gereja kepada Tuhan itu cuma satu arah, ya, yaitu Tuhan untuk kita. Itu satu arah. Tuhan berkati, Tuhan tolong kita, Tuhan buat mujizat untuk kita, semuanya untuk kita. Itu 99,99%. Saudara bayangkan betapa ngerinya kalau ini diterus-teruskan. Saya masih ingat lagu misi yang terakhir. Kalau saya salah saya minta maaf. Lagu misi ya, yang bicara bagaimana tugas gereja Tuhan di akhir zaman ini. Itu digubah oleh Frankie Siombing tahun 99. Tentang beriku hati. Itu tahun 99. Sampai hari ini saya belum ketemu lagi lagu misi yang digubah oleh penggubah-penggubah lagu. Lihat aja isinya lagu-lagu pujian. Maaf saya punya istilah yang jelek. Yang tersinggung berarti itu yang harus bertobat gitu aja. Isi puji-pujian kita itu hanya merampok surga. Berkati aku, tolong aku. Buat mujizat untuk keluargaku, berkati perusahaanku. Betul tidak, saudara? Nah, ini konsep yang salah. Maka itu hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan itu mencari kita, anak-anaknya, yang bisa dia percayai. Jadi nggak cukup hanya kita percaya dia. Nah, sekarang kalau kita mendengar kata sibuk, ayo kita mulai pagi-pagi kita bangun, ya. Begitu melek mata kita sadar bahwa ini pagi, maka kita harus bangun. Jujur ya, jujur. Langsung di otak kita sudah ada jadwal, sudah ada apa istilahnya? Beban, sudah ada sekian daftar yang hari ini kita harus kerjakan apa. Betul tidak? Nah, jujurlah.
Begitu kita bangun, lalu sudah tersusun jadwal di otak kita, di benak kita, apa yang harus kita kerjakan sepanjang hari ini. Ya, maafkan, saya mau ngajak saudara jujur pada diri sendiri. Begitu keluar semua daftar yang kita mau kerjakan sepanjang hari ini, sampai malam nanti, ya, ayo jujur. Pila-pila berapa persen kesibukan kita sepanjang hari itu yang kita pikirkan untuk proyek-proyeknya Papa di surga terhadap kita. Saya harap mengerti pertanyaan ini. Ternyata 90% lebih daftar kesibukan kita yang kita sudah susun sebelum kita keluar dari kamar tidur kita, itu ternyata untuk urusan kita. Dan seringkali itu pun kurang waktu. Sampai terlambat ini, terlambat itu. Nah, kalau Papa di surga pagi-pagi sudah melihat kita punya jadwal sendiri sesibuk itu, percayalah, mau berdoa pagi-pagi bangun Tuhan, pakai hidupku hari ini. Tuhan yang pusing, pakai yang mana? Waktumu sudah habis untuk dirimu sendiri. Loh, betul tidak, saudara? Karena kita nggak sediakan waktu buat dia. Nah, bagaimana kita bisa dipercayai? Ya, bagaimana kita bisa dipercayai? Maka itu penting sekali. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dia percayai. Saya mau baca ayat yang pertama, 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Ya, 2 Tawarik pertama ayat 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Ya. Ayo kita lihat, ini yang Papa kita cari. Ya, saya tambahkan kata waktunya. Memang kita tidak menemukan di sini, tapi kita tahu ini pasti waktu pagi. Ya, 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Oke, saya baca ya. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Yahweh menjelajah seluruh bumi. Nah, ini hobi Papa kita. Kalau waktu kita pagi, ya, jadi kita di Indonesia tadi pagi, yang di Amerika, Philip, tunggu besok pagi setelah kamu bangun tidur, ya, karena saudara kita satu Philip ini dari Florida, ya. Karena mata Yahweh menjelajah seluruh bumi. Jadi tiap pagi di daerah kita masing-masing, Papa itu matanya keliling menjelajah seluruh bumi. Apa yang dicari? Siapa yang dicari? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, saya tidak bacakan sampai selesai ayat 9. Saudara, saya pertama kali diajar Roh Kudus mengetahui bahwa salah satu hobi Papa kita pada waktu pagi di daerah kita, ya, karena beda-beda yang di semua daerah di dunia ini. Maka yang Papa cari adalah anak-anaknya yang bisa ditemukan bahwa orang-orang itu bersungguh hati terhadap Dia. Artinya serius terhadap Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Nah, firman ini berkata, begitu Papa menemukan ada orang yang bersungguh hati terhadap Dia, nggak main-main loh saudara, maka Papa melimpahkan. Nah, perhatikan, apa bedanya melimpahkan dan memberikan? Beda jauh. Apa yang Dia limpahkan, saudara, nggak main-main. Seluruh, ya, maaf, untuk melimpahkan kekuatannya, maaf, kepada mereka yang bersungguh hati. Nah,
Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita dilimpahi kekuatan dari pencipta alam semesta. Bukan diberi, lagi sekali dilimpahi. Berarti ada energi. Ya, hari-hari ini ketika COVID-19 masih merajalela, maka hampir semua orang pagi-pagi bangun sudah siapkan apa saja yang untuk memberi kekuatan buat fisiknya, buat imunnya ya. Wajar karena situasinya seperti ini. Maka orang-orang yang mengkonsumsi entah itu jus dari buah-buahan, entah itu suplemen apa, vitamin apa, atau ramuan apa, sudahlah. Belum pernah dalam sepanjang sejarah manusia di dunia sejak zaman Adam sampai tahun 2020 ini, manusia memperhatikan kesehatannya luar biasa untuk tetap kuat dan sehat. Nah, sebetulnya kita mikir begitu. Semua orang yang sudah mengkonsumsi sesuatu yang dia percayai bisa menguatkan imun, memberikan kemampuan fisiknya dan macam-macam, maka orang itu langsung merasa kuat untuk hari itu menyelesaikan daftar-daftar kesibukannya. Wajar bukan? Nah, sekarang kita harus tahu, kalau pagi-pagi kita bangun, Papa matanya menjelajah seluruh bumi, lalu dia mencari orang yang kriterianya cuma satu. Bukan yang doanya sekian jam sehari, bukan yang hari ini hafal ayat-ayat baru sekian puluh ayat, bukan yang hari ini sibuk pelayanan kemana saja. Tidak. Yang Papa cari orang yang bersungguh hati terhadap dia. Nah, begitu Papa ketemu di antara kita, hatinya serius untuk hari ini. Nah, serius ya dengan Tuhan. Apalagi kalau Papa tahu ada di antara kita ditemukan bahwa sepanjang hari ini kita akan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, itulah orang yang dituju oleh Papa di surga. Maka kepada orang itu Papa akan limpahi orang itu dengan kekuatannya. Saudara, ini luar biasa Tuhan kita. Saudara, inilah kasih Tuhan. Maaf, ada yang telepon, ini teman anaknya kena COVID-19 kemarin cukup parah. Kita tetap berdoa, ada di RKZ Surabaya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau kita menemukan bahwa Papa menemui kita, mendapati kita untuk dilimpahi kekuatannya, maka bayangkan saudara, apa daftar kesibukan kita sepanjang hari ini untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan fasilitas kita dilimpahi kekuatannya. Coba bayangkan, bakal selesai nggak semua proyek pekerjaannya yang dia percayakan kepada kita pada hari ini? Jawabannya pasti, karena kita dilimpahi kekuatannya. Nah, ini yang Papa cari. Kita semua masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes 4 ayat 34. Ketika murid-muridnya disuruh ke kota untuk beli makanan dan sudah balik. Dan mereka menawarkan, guru, ini makanan yang guru pesan. Terus Tuhan Yesus berkata, wah, aku sudah punya makanan lain yang diberikan oleh Bapakku. Mereka bingung. Masa ada orang kirim makanan padahal dia nyuruh kita pergi. Nah, dia menjawab ayat 34. Makananku ialah. Masih ingat itu? Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan dia yang mengutus aku. Nah, dari dua ayat ini kita akan mendapat tahu bahwa Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercayai karena pekerjaannya masih belum selesai. Nah, mungkin lebih mudah kalau saya pakai istilah proyek.
Nah, para kontraktor akan tahu ini. Saudara, di mana-mana di Indonesia ini yang menyedihkan. Sulit mencari kontraktor yang jujur. Karena semua sudah jahat, maaf jangan tersinggung, hampir semua sudah jahat untuk proyek-proyek itu. Aduh, menyedihkan. Nah, di sini kita belajar. Papa di surga itu punya proyek besar, betul tidak? Yang sejak peristiwa kejadian 3 kejatuhan manusia, proyeknya belum selesai sampai hari ini. Yaitu supaya semua orang diselamatkan. Itu belum selesai. Nah, betapa indahnya dunia ini ketika Papa di surga menemukan di antara kita yang bisa dipercayai untuk menyelesaikan pekerjaannya dan melakukan kehendaknya. Kira-kira hari ini ada yang siap enggak? Nah, yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Kita siap atau tidak dipercayai. Kalau dia sudah menemukan kita bisa dipercayai, maka dia, Papa di surga, akan melanjutkan. Dia akan mempercayakan kepada kita proyek-proyeknya yang besar itu. Enggak. Maka itu saya berkata pakai ilustrasi kontraktor tadi. Woi, kontraktor itu selalu berlomba-lomba saingan. Ya, maaf, dan gak sedikit dengan cara kotor. Ya, untuk mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah. Betul toh? Dan itulah Indonesia. Rusaknya di situ. Semua karena uang dan uang. Masih ingat kemarin saya cerita ada yang calon bupati, tadi pagi dapat berita yang luar biasa. Dia heran dan betul-betul waktu masuk ke kantor partai. 2 partai sudah lolos, tidak pakai uang. Nah, hari ini partai yang terakhir. Tadi sempat telepon lagi dan saya yakinkan dia. Kalau Tuhan sudah berjuang untuk 2 hal, 2 partai, yakin Tuhan akan selesaikan sampai sempurna. Ini yang hebat sekali. Kalau kita mau berjuang dengan Papa di surga, saudara. Proyeknya besar. Dan belum selesai. Belum selesai. Ya, jadi ayo hari ini kita menyiapkan diri untuk bisa jadi orang-orang yang dia percayai. Supaya Papa bisa mempercayakan kepada kita pekerjaan-pekerjaan besar yang masih belum selesai. Karena dalam tanda kutip saya berkata, kontraktor-kontraktor surganya ini sibuk ngurusin kerjaannya sendiri. Boleh nggak saya berkata pakai kalimat itu? Ini yang luar biasa. Sudah ya? Inilah 2 ayat yang pertama, yaitu 2 Tawarin 16 ayat 9 dan Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah. Nah, saudara, kata makanan ini punya 2 arti. Satu, ya makan supaya kuat. Nah, semua proyek yang kita harus kerjakan harus punya kekuatan fisik. Kalau itu proyek jasmani. Kalau ini proyek kerajaan surga, maka kita harus punya kekuatan untuk 3 bagian kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus kuat. Karena jauh lebih berat proyek-proyek surga daripada proyek-proyek dunia yang dikerjakan oleh para kontraktor itu. Saya percaya semua kita setuju. Nah, arti kata makanan yang kedua. Shalom, Victor. Papa senang kamu ikut hadir. Ini anak saya dari Kupang. Oh ya, dari Manado, dari Semarang, puji Tuhan, Surabaya ikut. Ayo kita lanjutkan. Tahu nggak arti kata makanan? Oh, makananku. Oh, makananku. Begini loh, saudara. Nah, ini nanti salah satu kriteria di mana Tuhan bisa mempercayai kita. Kalau saudara melihat seseorang ngerjakan sesuatu yang rumit, sulit, dan berat, tapi kita lihat orang ini kok santai ngerjakannya sambil senyum-senyum seperti nggak berat sama sekali. Padahal kalau kita melihat, waduh, orang ini hebat sekali. Ngerjakan yang rumit, yang sulit, yang berat,
tapi wajahnya nggak ada wajah tegang. Ya, lalu kita tanya, wih, saudara hebat sekali. Aduh, saya aja mikir kalau ngerjakan itu. Maka dalam istilah ada muncul kata ini. Oh, ini sih makananku sehari-hari. Ngerti nggak kata makananku di sini? Sudah biasa, sudah terlatih. Nah, kira-kira saudara dan saya ditemukan oleh Bapa di surga, sudah bisa diakui nggak kamu terlatih? Itu makananku. Berarti ya, dua arti kata makanan itu di sini letak perbedaannya. Makananku ialah yang satu supaya kuat, yang satu sudah terlatih. Ada satu kata yang sama. Kalau saudara buka ya Kejadian 37 dan Keluaran 3 ada kata yang sama, biasa. Adapun Yusuf biasa mengembalakan kambing domba. Ayahnya biasa. Begitu pula Keluaran 3. Musa juga disebutkan. Adapun Musa biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya. Nah, saudara tahu nggak? Kata biasa di dua saudara kita ini terlatih. Itu makanan mereka hari-hari. Nah, maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau tadi saya sudah memberikan ilustrasi, semua kita secara wajar, maaf, kecuali pemalas-pemalas, maaf. Ya, secara wajar setiap kita begitu kita melek dari tidur kita sepanjang malam, wajar toh kalau langsung tersusun di benak kita jadwal kesibukan kita hari ini. Nah, kalau kita nggak pernah nyusun jadwal itu, berarti orang itu akan jadi pengangguran sepanjang hari itu karena nggak punya jadwal yang dikerjakan. Nah, maka itu kita tanya setiap pagi bangun, yang terjadwal di otak kita, yang terjadwal di rutinitas kita setiap hari, itu proyeknya siapa? Dan 99,90%, bukan saya menghakimi, tapi untuk menyadarkan kita. Karena khotbah-khotbah karismatik yang salah selama ini, maka 99,99% proyek yang terjadwal di benak kita, pagi-pagi kita bangun, jujur itu proyek kita sendiri. Berapa banyak di antara kita yang akan menyusun proyek papaku hari ini, mana yang harus aku selesaikan. Nah, termasuk saudara yang harus kerja, harus bisnis, gak apa-apa. Jadikan proyek saudara, bisnis saudara itu juga proyeknya Papa di sorga. Karena kan semuanya berasal dari Dia. Saya lupa saudara tahun 80 berapa. Saya tuh baru ngerti, belajar waktu itu. Ini ilustrasi ya, tapi ini contoh. Seorang pengusaha yang punya properti, ya, tanah begitulah, lalu dibangun pabrik untuk bisnis dia. Itu tahun 80-an saya baru mengerti hukum bisnis itu, ya. Misalnya saudara punya proyek, saudara mau buat pabrik baja, pabrik sepatu, pabrik apa saja. Nah, saudara menggunakan tanah milik saudara sendiri. Ternyata dalam ilmu bisnis, saudara walaupun pemilik tanah itu dalam ilmu bisnis, maka perusahaan atau bisnis yang saudara bangun itu harus bayar untuk tanah yang saudara pakai. Padahal tanah itu milik sendiri, itu namanya modal. Oh, saya baru tahu. Saya pikir kalau saya punya sendiri ya nggak usah bayar lah, supaya hemat, bukan? Ya, untuk modalnya bisa dipakai yang lain. Oh, tidak boleh. Dalam hukum bisnis, walaupun lokasi, properti, tanah, pabrik saudara itu milik sendiri, tetap diperhitungkan pabrik ini bayar sewa ke tanah itu. Nah, pelajaran apa yang saya dapat dari itu? Lihat, tubuh kita dibuat dari apa?
Dari tanah bukan? Ya. Nggak ada yang dibuat dari ubi toh? Maaf. Nah, berarti dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita, ini sebidang tanah. Yang punya siapa? Tuhan. Dan kita pakai hidup kita. Maka Tuhan punya hak untuk menggunakan hidup ini sebagai asetnya. Ngerti nggak logika ini, saudara? Jadi nggak ada yang gratis sebetulnya. Itu konsepnya. Lagi sekali nggak ada yang gratis. Berapa tahun yang lalu, ya pertama kali saya ke Nusa Kambangan, saudara. Saya melihat, tahu cek muncul sesuatu yang luar biasa. Ternyata hidup ini mahal sekali, bahkan tak ternilai. Begini mahalnya. Dari otak kita bisa bekerja dengan baik, ya, dari otak kita bisa bekerja dengan baik. Saudara sadar nggak bahwa Papa di surga yang bayar semua sistem kimiawi, semua sistem kerja syaraf otak kita, semua sistem kerja sel-sel otak kita, ini nggak ada yang gratis. Lalu mata kita, ini ada cairan yang harus terus. Bayangkan kalau Tuhan lupa menciptakan air mata di mata kita. Ada obat tetesnya mahal, karena setiap sekian menit harus ditetesi. Kalau enggak mata kita rusak. Ini enggak gratis, saudara Papa yang bayar. Di dalam telinga kita ini ada pelumas yang kita enggak tahu. Bayangkan kalau sampai Tuhan lupa kasih pelumas, di dalamnya kering. Wih, kita sakit luar biasa. Hidung kita. Saudara, ini semuanya Tuhan yang bayar. Mulut kita, seringkali kita pasti semua kita merasa, enggak terima, maaf ya, kalau diludahi orang. Betul? Siapa mau? Tapi pernahkah kita sadar? Di dalam air liur kita, dalam ludah kita, cairan di mulut ini, ada sebuah enzim gratis yang Tuhan ciptakan. Dan saya kagum, lidah kita yang cuma sekian sentimeter persegi kecil itu. Jangan bilang ada yang punya lidah secentong nasi, awas kamu. Ya, lidah kita yang sekecil ini, ternyata di bagian-bagian tertentu itu keluar enzim yang beda-beda. Saya sampai bingung melihat Tuhan. Itu pun gak gratis, Tuhan yang buat. Wih, pernah saya baca sebuah buku. Kalau kita sampai umur 70 tahun, dan sejak kita lahir sampai umur 70 tahun, ini tulisan para ahli. Saudara cari bukunya Amazing Human Body, saya sampai kaget. Maka seandainya air liur kita itu sejak kita lahir hari pertama sampai manusia itu mati umur 70, kalau air liurnya ditampung selama 70 tahun dia hidup, saya syok waktu baca itu. Maka air liur manusia yang dipakai untuk hidup 70 tahun itu jumlahnya sama dengan jumlah air kolam renang yang paling kecil dalam ukuran internasional. Air liur kita. Saudara, ini penting. Tahun 70-an 80-an yang lalu ada seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, dari Solo. Namanya Silas Samaria. Pasti ada yang pernah dengar. Pertama kali saya ketemu dia di Surabaya. Saya pelayanan bareng dengan dia. Saya nggak tahu kalau dia itu cacat. Jadi tenggorokannya lengket, saudara. Nah, karena pertama kali, maka kami tidur satu kamar. Dia bilang, saya panggil dia kok. Dan sorry ya, dia bilang saya, Dan, engkau mau makan dulu. Makan. Loh ya bareng dong. Oh nggak bisa. Loh kenapa? Terus dia keluarkan alat-alatnya. Oh saudara, waktu dia masih remaja, pemuda, dia marah dengan Tuhan, dia patah hati, dia bunuh diri minum caustic soda. Soda api itu loh, nggak mati tapi tenggorokannya rusak. Aduh, jadi begini cara dia makan. Saya sampai kaget. Maaf, jadi selama hidup dia nggak pernah bisa nelan air liurnya sendiri karena rusak. Minum pun nggak bisa langsung. Jadi di lambungnya ada
Papa selang, lalu dia selalu bawa botol tertentu. Jadi begini. Saya bilang, loh, apa nggak bisa di blender kok? Maaf ya. Jadi dia makan punya, ya, terus dikeluarkan, masukkan ke botolnya itu dan dipompa ke lambungnya. Lah logika saya, kok kenapa nggak di blender saja? Nah di situ saya baru tahu nilai enzim di lidah kita. Nggak bisa Den. Makanan ini perlu enzim dari lidah kita. Oh ya, maka itu harus lewat mulut saya dulu baru masuk. Wih, saya bilang ternyata kalau kita diludahi orang kita marah. Ternyata di dalam ludah itu ada enzim yang berguna untuk metabolisme tubuh kita. Termasuk kalau dia minum. Harus lewat mulut dia dulu baru dipompa ke lambungnya. Luar biasa Tuhan berkati dia. Dia ketemu seorang calon istrinya. Akhirnya menikah. Istrinya luar biasa. Punya anak. Sekarang sudah menikah juga anak-anaknya. Ada di Jakarta. Sekarang istrinya dan anaknya tinggal. Nah, ludah kita Tuhan yang buat bayar. Terus sampai tenggorok kita, sampai ke lambung kita, semua persendian kita, metabolisme, pencucian darah kita tiap hari. Wih saudara. Nah begini loh caranya ngitung. Berapa puluh juta, mungkin ratus juta sehari untuk biaya kita hidup. Tuhan gak pernah minta apa-apa loh dari kita saudara. Enggak. Luar biasa bukan? Maka itu kenapa Tuhan sedih dan marah kalau ada orang pelit. Coba kalau Tuhan pelit dengan kita. Ayo semuanya suruh bayar. Mau apa kita? Sekaya-kayanya kita sanggup gak bayar? Ngerti? Nah, ayo mulai hari ini kita jadi orang-orang bisa dia percaya. Sadari hidup ini mahal. Gak ada yang gratis. Papa yang bayar. Ini konsep sederhana untuk kita melihat saudara betapa jahatnya kita kalau kita tidak mau memberikan kesempatan untuk kita menyelesaikan proyek-proyeknya. Udah jelas? 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Papa mempercayai kita. Ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Begini kata Tuhan. Karena kami, kita ini adalah kawan sekerja Tuhan. Kamu adalah ladang Tuhan, bangunan Tuhan. Ternyata saudara masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu bedanya kami dan kamu di ayat ini. Karena kalau saya ngajar di mana saja dan ayat ini saya pakai, saya tanya, siapa kami di sini? Kita, puji Tuhan. Saya tanya, siapa kamu di sini? Kita. Ya ngawur. Kami itu kita, kamunya di kalimat kedua bukan kita. Lalu siapa? Nah, ini proyeknya Papa. Kamu adalah saudara-saudara kita di luar kita yang akan kita sampaikan kebenaran Injil itu. Maka itu kalau membaca ayat 9 ini dengan konsep kontraktor. Ya, saudara, kan ada kontraktor-kontraktor besar yang dipercaya oleh pemerintah. Saya nggak tahu lah sebut apa, Utama Karya, Nindi Karya atau apa, banyak ya, banyak. Ya, nah walaupun mereka kontraktor hebat, tetap perlu istilahnya subkontraktor. Jadi kontraktor-kontraktor kecil yang dilibatkan. Karena walaupun mereka besar, sudah terkenal, sudah bonafit, sudah puluhan tahun dipercayai oleh pemerintah, tetap mereka perlu yang kecil-kecil. Betul tidak? Nah ini dia. Membaca 1 Korintus 3:9, maka kita harus memahami kontraktor. Papa kita punya proyek besar di dunia. Jelas ya? Punya proyek besar di dunia. Sehingga dia perlu kontraktor-kontraktor kecil. Itulah kita. Kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kamu
adalah ladang Tuhan. Bangunan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang punya usaha kontraktor, developer, pengembang, ya, bangunan rumah, proyek-proyek itu, maka lihat ada lahan yang luas. Nah, kamunya adalah orang-orang di sekitar kita yang kita harus berkati. Itu proyeknya Papa. Nah, melihat begitu banyak orang, ayo kita rakus. Tahu kata rakus? Nggak apa-apa rakus di sini. Wow, lihat properti seluas ini, murah lagi. Ya, ini tadi pagi dengan Ki Joko Beling ini dari Magetan, ya. Kami sedang diskusi, ya, ada sebidang tanah sekian luasnya, sekian harganya. Ayo kita garap proyek Papa ini. Nah, seperti ini saudara, Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Maka itu kalau sampai Papa sudah tahu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa dipercaya, maka dia akan mempercayai kita. Kalau Papa sudah bisa mempercayai kita, maka Papa akan mempercayakan lebih banyak proyek lagi. Puji Tuhan, kalau di Sungai Kehidupan ini Papa mulai mempercayai untuk kita pasang wifi di beberapa gereja-gereja kecil, supaya anak-anak tetangga yang nggak punya pulsa data untuk belajar online, mereka bisa datang ke gedung-gedung gereja. Wah, itu proyek luar biasa. Ya, maka itu mulai hari ini kita tes. Pagi-pagi kita bangun, daftar kesibukan apa yang kita sudah susun dari bangun pagi sampai malam nanti. Terpujilah Tuhan, kalau kita ditemui oleh Papa, kita nyusun proyek-proyeknya yang luar biasa itu. Menyenangkan saudara, kalau kita bisa sehati berjalan dengan Tuhan. Proyek Papa kita luar biasa. Bangunan-bangunan Tuhan ini di luar kita, banyak sekali. Senang ya kalau begitu. Maka itu nanti pelan-pelan, maka proyek-proyek kita akan masuk menjadi proyek-proyeknya Tuhan. Jelas ya? Ini yang luar biasa. Oke, Yohanes pasal 2. Ya, ayat yang cukup terkenal juga. Tapi ini yang kita mau pelajari, Yohanes pasal 2. Ya. Mulai ayat 23. Yohanes 2 ayat 23. Begini firman Tuhan. Dan sementara Yesus berada di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Senang karena banyak orang percaya. Tapi motivasinya yang Tuhan gak suka. Mereka percaya karena telah melihat tanda-tanda yang diadakan Tuhan Yesus. Nah, ini salah dari banyak khotbah karismatik. Tuhan untuk kita, Yesus untuk kita, mujizatnya untuk kita, kuasa jawaban doa untuk kita. Apalagi ada istilah push dari Amerika. Push itu paksa, tekan, disingkat pray. P-nya U until, S something, H happen, push. Salah. Iya, memang kalau bahasa Indonesia betul push, tekan. Bahasa Inggris, ya, ayo kita tekan surga, paksa surga, pray, berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah itu, ini karismatik yang ngawur, maaf saudara. Kurang ajar betul kita nge-push Tuhan, memaksa Tuhan untuk jawab doa kita. Enak saja. Akhirnya siapa jadi Tuhan? Nah ini loh, karismatik yang ngawur harus bertobat ini saudara. Karena jelas 1 Yohanes 5 ayat 14. Dia menjawab doa kita kalau yang kita doakan sesuai dengan kehendaknya. Sudah jelas.
Jadi kata push itu salah. Dan itu dipakai di Indonesia juga. Saya bilang ini orang ngawur ini. Ngeri saudara. Maksa-maksa Tuhan. Harusnya kita memaksa diri kita sendiri. Supaya kita bisa nge-push diri sendiri. Memaksa diri kita sendiri. Untuk menjadi teman sekerjanya. Dan proyek-proyek Papa kita selesaikan dengan baik setiap hari. Wah, luar biasa kalau itu terjadi. Ngerti? Nah, ayat 23, Yohanes 2. Maka itu percaya kita pun harus dites kemurniannya, diuji motivasinya. Ayat 23 masih 24, Yohanes 2. Tetapi Yesus sendiri. Nah, ini loh topik yang kita pelajari. Tetapi ya, ayat 24 Yohanes 2. Tetapi Yesus sendiri tidak ngeri mempercayakan dirinya kepada mereka yang percaya kepada Dia. Saudara, nggak cukup hanya percaya. Saya ulangi lagi. Tuhan Yesus itu ingin bisa mempercayakan dirinya kepada kita yang percaya kepada Dia. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mempercayakan dirinya? Jadi nggak cuma kuasanya. Maka itu pengkhotbah-pengkhotbah karismatik yang isinya cuma merampok surga saja. Dengar firman ini. Kalau Tuhan Yesus rindu dan ingin bisa menitipkan dirinya kepada kita. Nitipkan loh. Mempercayakan dirinya kepada kita yang percaya kepada Dia. Masih perlu enggak kita perlu mujizatnya, perlu kuasanya, perlu pertolongannya? Ayo jawab. Kalau diri Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus, keseluruhan hidup Tuhan Yesus, karena ayat ini loh. Banyak orang percaya kepada Dia, tapi dia nggak bisa mempercayakan dirinya. Jangan lupa ini ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Coba renungkan. Minta Roh Kudus hikmat. Sekarang saya ulangi lagi. Kalau Tuhan berani loh, mempercayakan dirinya kepada kita. Jujur jawab pertanyaan saya. Kita masih perlu nggak kuasanya, mujizatnya, jawaban doanya, dan lain-lain? Jawabannya, enggak perlu lagi. Dianya ada di sini. Dianya menyerahkan hidupnya kepada kita, mempercayakan dirinya. Ngerti sekarang saudara? Lihat juga Roma 8 ayat 32. Maaf ya, saya belum selesai. Yang ayat 24 supaya sekalian nanti ini. Mengapa Tuhan Yesus nggak bisa mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang percaya kepada Dia dengan motivasi yang salah? Karena ingat berapa kali saya ngajar, saya selalu menekankan kata penghubung itu penting. Karena, maka, tetapi, sebab itu jangan dilewati. Karena Yesus Tuhan mengenal mereka semuanya. Nah, kata mengenal di sini mengenal yang negatif, bukan positif. Yaitu mengenal, ya bagaimana aku bisa mempercayakan diriku kepadamu kalau kamu seperti itu. Maka itu hari ini kita belajar menjadi ya orang-orang yang bisa dipercayai. Dengan cara Tuhan bisa mengenal hati kita. Oke, Roma 8 ayat 32. Maka itu penting kita mempelajari hidup ini. Jadi Papa berkata begini ya, lewat Paulus. Roma 8 ayat 32. Ia, yaitu Papa di surga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
Bagaimanakah mungkin Bapa di surga tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan anaknya itu, yaitu dengan Tuhan Yesus. Oh, goedemorgen, Jeffrey, anak saya dari Belanda. Sudah bangun, sudah gabung. Ya. Jadi kalau kita bisa hidup menjadi orang-orang kepercayaannya, maka Bapa akan mempercayakan banyak hal kepada kita semua. Proyeknya masih banyak belum selesai. Nah, jadi kalau sudah Tuhan Yesus bisa mempercayai kita, sehingga dia bisa mempercayakan, ya, bisa mempercayakan dirinya kepada kita. Ntar ini ada tulisan bagus di Facebook saya. Terima kasih untuk yang nulis ini. Sangat mencerahkan. Salut, firman diungkap tanpa tedeng aling-aling. Semoga semua pembicara mimbar tidak sembarang mengobrol janji, mujizat dan berkat saja, tapi lebih mengarahkan jemaat kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk yang beri komentar ini di Facebook. Jadi mulai hari ini saudara, jangan hanya menjadi perampok-perampok surga. Berkati kami Tuhan, tolong. Stop. Kalau Tuhan Yesus sudah berani mempercayakan dirinya kepada kita, maka kita nggak perlu yang lain-lain lagi. Karena termasuk di dalamnya. Nah, ini kebenaran. Maka itu kalau kita melihat ini, saudara, wah, hidup ini sungguh-sungguh menyenangkan. Hidup ini luar biasa. Oke, banyak saudara kita di perjanjian lama yang dipakai Tuhan dalam proyek-proyek besar. Ya, saya itu kagum. Nuh contohnya. Proyeknya luar biasa. Buat kapal sebesar itu. Di Amerika sudah dibangun. Philip pasti tahu. Betul Bahtera Nuh ukuran persis seperti Alkitab. Dan itu jadi gede sekali. Saya belum pernah ke sana. Saya nggak tahu Pak Philip saya pernah ke sana atau belum. Itu di Amerika sudah dibangun. Orang bisa punya bayangkan. Nah, bayangkan saudara. Zaman sekarang uang yang cukup mudah didapat, alat-alat gampang, teknologi hebat. Tetap orang akan mikir suruh bangun kapal sebesar itu. Nah, zaman itu gergaji belum ada, paku palu belum ada, lem belum ada. Nuh dipercayai untuk bisa buat kapal itu. Maka Tuhan mempercayakan proyek besar itu kepada Nuh. Dan Nuh jawab iya. Abraham punya proyek besar dari Tuhan. Ya, Yusuf punya proyek besar dari Tuhan. Musa pernah punya proyek besar dari Tuhan. Daud banyak lagi. Nah, maka itu mari kita temukan dalam hidup kita. Sampai awal September ini, berapa banyak proyek-proyek Bapa yang dipercayakan kepada kita untuk kita selesaikan. Ayo mikir ini saudara. Ya, ini proyek. Nah, saya sudah katakan tadi, makin hari kita berjalan dengan proyek Bapa ini, maka makin hebat. Tuhan itu bekerja lewat kita. Makin dahsyat. Sedikit dipercayai, kita kerjakan baik-baik, besok dia tambah lagi, lusa dia tambah lagi, terus tambah proyek itu. Wajar bukan? Maka itu mari hari ini kita melihat sebuah fakta yang luar biasa ini dalam kehidupan kita. Supaya segera terrealisasi, terwujud lewat kita. Nah, dari semua contoh proyek-proyek Nuh, Abraham, Musa, nah ini kan luar biasa. Kalau Tuhan ngerjakan apa-apa sendiri, cepat selesai.
tanpa kita. Bayangkan untuk Nuh aja perlu 120 tahun kurang lebih. Untuk Musa perlu 40 tahun membawa sampai ke Mesir. Nah padahal kalau kita lihat penciptaan isi dunia ini, kan Tuhan cukup berfirman. Ayo mikir. Kira-kira bahtera Nuh cukup nggak dengan firman? Jadilah bahtera besar ukuran sekian. Jadi cuma berapa detik. Kenapa Tuhan pakai Nuh? Karena Tuhan mau mempercayai kita. Maka itu hargai kepercayaan Tuhan ini. Ya, bagian terakhir. Nah sekarang seberapa jauh Tuhan bisa mengenali kita. Dia tahu di dalam hati kita tidak ada motivasi yang tersembunyi untuk cari keuntungan buat diri sendiri. Semua proyek yang Tuhan percayakan kepada kita, Dia yakin kita pasti menyelesaikannya. Nah saudara, tidak ada satupun ayat yang memberitahu kita. Nomor 1, pasal sekian, ayat sekian. Nomor 2, kitab ini, pasal sekian, ayat sekian. Nggak ada. Lalu gimana caranya? Nah, saya punya kalimat ini. Kondisikan. Ya, kondisikan. Hati saudara dan hati saya sedemikian rupa. Nah, sedemikiannya yang saya nggak bisa tahu untuk masing-masing saudara. Tapi sedemikian ini saya tahu untuk kapasitas saya. Saya ulangi. Kondisikan hati kita sedemikian rupa sampai Tuhan berkata, cukup Daniel, cukup Benny, cukup Roni, cukup Hengki, ingat cukup, aku tahu. Nah itu yang tahu cuma kita dengan dia. Maka itu jangan tanya saya, masing-masing pribadi beda ukurannya. Ini konsep yang kita harus miliki dalam hidup kita. Kemarin masih ada yang tanya, karena ini peristiwa wawancara, apa yang Tuhan kerjakan lewat kita di Nabire belum selesai. Ya, Sabtu nanti ada Gen Toleran yang akan wawancara saya. Aduh, seharusnya juga hari itu Sabtu harus diwawancara yang dari Amerika. Saya bilang, aduh saya harus bagi waktu dengan baik. Nah mereka semua ingin tahu apa sebabnya sampai sekolah berpola asrama yang Tuhan percayakan kepada kita di Nabire bisa jadi sampai seperti ini. Nah tadi malam ada yang bertanya, ya waktu kan Pak Daniel sudah di Amerika. Betul. Kenapa kok bisa cepat kali ke Papua pindahnya gampang? Ya saya bilang, karena saya hidup sih gak punya pilihan apa-apa. Saya sudah memutuskan, pokoknya saya mengerjakan apa yang Papa perintahkan. Maka itu yang 434 jadi bagian saya. Makanan saya adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya sudah. Maka ketika saya sudah mapan di luar negeri, tiba-tiba Papa suruh saya ke Irian waktu itu. Ya saya berangkat. Jelas ya. Maka itu penting sekali untuk kita menemukan kebenaran ini saudara. Sampai kapan dia bisa menemukan kita jadi orang yang bisa dia percayai. Nah ini bagian terakhir hidup Musa. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Sudah berapa kali saya sharing ini. Biarlah hari ini menguatkan kita semua. Keluaran ya pasal 33. Ya. Saya tiap hari kalau saya harus baca lagi ini, nggak pernah saya habis-habis kagumnya. Keluaran 33 ayat yang ke-17. Saya masih kagum sampai hari ini. Walaupun saya berkali-kali membacanya. Karena saya rindu. Itu terjadi dalam hidup saya. Keluaran 33 ayat yang ke-17. Begini kata Tuhan. Berfirmanlah Yahweh ya, kepada Musa. Apa firman-Nya? Juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Saudara, di antara semua firman, maka ini yang paling saya kagumi. Loh, kenapa kagum? Saya beri pertanyaan bagi yang belum pernah tahu.
Baca ayat, belum tahu rahasia ayat ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Pertanyaannya, berarti antara Papa di surga dengan Musa dan Musa dengan Papa di surga, siapa yang nuruti siapa? Ini loh pertanyaan penting. Maka kita akan kaget setelah menemukan ternyata Tuhan yang nuruti Musa. Orang Jakarta bilang gila ini. Tapi ini benar. Tuhan nuruti Musa. Bahkan waktu saya belajar ayat ini, saya itu kagumnya begini. Berarti Yahweh Tuhan, Papa di surga, yakin bahwa selama Musa hidup nggak akan pernah salah ngomong. Nah ini kan hebat. Masa manusia nggak pernah salah ngomong? Mengapa Papa di surga bisa mempercayai Musa bahwa Musa nggak akan pernah salah ngomong? Maka itu dia menjamin Musa. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, kamu bicara apa saja, katakan apa saja, aku akan melakukannya. Nah ini kan luar biasa. Maka itu baca ini baik-baik. Loh kok bisa? Ayo jujur. Masa nggak ada orang salah ngomong? Tapi menurut Keluaran 33:17, Papa di surga sudah yakin Musa nggak pernah salah ngomong. Waduh, ini yang saya kagum. Oke, masih ingat kitab Yakobus 3? Berarti Musa sudah sempurna. Karena Yakobus 3 menulis, orang sempurna itu cuma dinilai dari mulutnya. Kalau dia nggak pernah salah ngomong. Aduh, berat bener. Saudara, tapi Musa begitu. Nah kenapa? Lihat setelah koma, kata penghubungnya apa? Ayat 17 ini. Karena. Jelas bukan? Ya karena ini. Karena apa? Saya baca kalimat terakhir dulu. Dari dua syarat yang Tuhan temukan di hidup Musa. Kalimat terakhir ya lihat. Dan apa? Siapa kenal siapa? Aku mengenal engkau Musa. Nah kira-kira kapan ini bisa terjadi di hidup kita? Jawabannya setelah kita diuji banyak kali dalam hidup. Abraham ujian beratnya 2 kali tuh. Musa berapa kali diuji? Nah dalam hidup kita juga begitu. Berapa kali kita diuji? Harus lulus. Sampai pada satu titik Yahweh Tuhan berkata, aku kenal kamu. Syarat yang pertama, masih ayat 17. Juga hal yang telah kau katakan yang akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Wih ini luar biasa. Ayo mulai hari ini. Saudara dan saya mengejar 2 hal ini. Supaya kita mendapat kasih karunia di hadapan Bapa. Dan dia berkata, aku mengenal engkau Benny. Aku mengenal engkau Inga. Aku mengenal engkau. Oh ini luar biasa saudara. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan menemukan kita. Bahwa dia berkata, karena engkau mendapat favor, mendapat kasih karunia di hadapanku. Tuhan tolong kami. Supaya sepanjang hidup kami yang masih tersisa ini, Bapak menemukan kami seperti ini. Kami rindu Bapak. Menjadi orang-orang bisa engkau percayai. Bukan dengan banyaknya doa. Bukan tapi dengan ketaatan. Selalu berkata ya atas apa yang Bapak kerjakan. Bapak suruh kami kerjakan. Kami siap melakukan itu. Yakinlah saudara. Begitu Bapak di surga tahu. Di hati kita ada komponen satu. Yang dia temukan. Bahwa kita selalu akan berkata ya pada kehendaknya. Selesai sudah. Maka saudara dan saya jadi orang-orang bisa dipercayai. Maka dia mempercayakan perkara-perkara besar. Luar biasa ini. Siap untuk itu? Ya harus. Karena dia cari kita. Tuhan memberkati kita semuanya.